Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol. Assalamualaikum. Nah, ini menarik kabar pembuka kami. Ini diperuntukkan bagi Anda yang menyukai kuliner pedas dan kaya bumbu. Anda bisa mencoba menu dengan nama yang unik tapi juga ngeri-ngeri sedap. Berikut ini, namanya adalah ayam bebek berontak. Tak hanya dapat mencicipi sensasi pedasnya ayam bebek berontak, Anda juga bisa memilih menu aneka minuman jamu yang menyehatkan. Kalau Anda bisa lihat juga di layar kaca, ini pasti Anda bisa membayangkan bagaimana harumnya aroma rempah-rempah menggugah selera. Disandingkan dengan lalapan hijau. Nah, ini adalah ayam bebek berontak. Sensasi rasa pedasnya, olahan ayam dan bebek berontak ini dapat ditemui di rumah makan berlokasi di Pedusunan Soropadan, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menu spesial ayam dan bebek berontak, minuman yang disajikan berupa ramuan jamu-jamu herbal seperti beras kencur dan kunir asem. Untuk dapat menikmati sensasi pedasnya ayam atau bebek berontak, pengunjung hanya membayar Rp22.000 sampai Rp25.000 per porsi. Serta aneka minuman jamu seperti beras kencur, kemudian juga ada kunir asem. Ini harganya hanya dibanderol Rp5.000 saja. Makanannya enak, harganya murah. Nah, ini rumah makan Bernuansa Jawa, jaraknya sekitar 2 km dari Kota Wates dan 9 km dari Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport. Tambah pemandangan alam pedesaan berupa persawahan, menambah nikmat saat menyantap kuliner yang satu ini. Ya, sebelum jauh menuju ke Yogyakarta, pemirsa, kita akan jalan-jalan dulu nih, Putri Viola, ke kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Ada rekan kami Rizka Salsabila yang akan mengabarkan untuk Anda referensi menu berbuka puasa untuk hari ini. Silakan Salsa. Ya, selamat malam, selamat berbuka. Kan Ana, Putri Viola dan juga pemirsa. Nah, karena saya sedang berada di daerah Sabang, Jakarta Pusat, saya menemukan makanan yang cukup populer yang ada di Jakarta Pusat ini, yaitu nasi campur. Yang juga tak hanya di Jalan Sabang, namun juga terkenal di daerah Melawai, Jakarta Selatan. Nah, nasi campur ini, kalau pemirsa dan Putri Viola dan juga kan Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan menu-menu yang ada di rumah makan nasi campur ini. Nah, yang di sini ada
daging balado, kemudian ada daging semur, babat, paru, kemudian ada lidah. Dan di bawahnya ada cumi hitam, kemudian ada telur dadarnya nih sangat kelihatannya krinyuk nih. Saya pengen cobain. Nah, saya mau pesan nasi campur yang juga merupakan salah satu yang paling spesial di sini. Mas, nasi campurnya satu ya? Iya. Oke. Nah, ini dia. Ken Ane, Prima dan juga pemirsa, nasi campurnya. Nah, berhubung udah berbuka puasa, saya juga pengen makan-makan nih pemirsa. Nggak cuma pemirsa aja yang udah berbuka puasa. Nah, selain nasi campur ini, sebelumnya juga tadi saya sempat memesan menu lainnya, yaitu seperti yang nasi cumi hitam, kemudian ada nasi likonnya, kemudian ada nasi semurnya. Nah, saya mau langsung cobain nih pemirsa yang nasi campurnya. Gimana sih rasa babatnya, rasa lidahnya, kemudian ada parunya. Nah, nih kita langsung cobain ya pemirsa. Gimana sih rasanya? Empuk nggak sih? Lidahnya dulu nih pemirsa. Lidahnya nih empuk banget pemirsa. Kemudian juga nasinya tuh pulen, bukan nasi yang keras. Kemudian ada serundengnya tuh ada dua macam. Ada serundeng yang kering, kemudian ada serundeng yang basah. Serundeng keringnya itu cenderung asin, kemudian karena rasa kelapanya tuh berasa banget. Dan untuk serundeng basahnya, kalau misalnya pemirsa memang lebih suka makanan yang gurih-gurih atau yang lebih asin, itu pasti serundeng keringnya ini suka banget. Nah, selain itu di nasi campur ini juga ada nih kayak sambal, apa ya nih? Kita cobain deh sambalnya. Pedes nggak sih? Sambal bawang. Sambal bawangnya, cukup pedes nih. Saya tadi ngambilnya banyak banget lagi. Babatnya juga nggak amis loh pemirsa, babatnya nggak amis. Kemudian parunya, parunya itu gurih ya. Kemudian ada kayak bumbunya semurnya gitu. Kemudian saya mau cobain yang cumi hitamnya ya. Nah, hitamnya ini biasanya dari tinta cuminya, jadi aman loh pemirsa ini dimakan ya. Cuminya nggak alot, kemudian kalau misalnya langsung digigit itu langsung kepotong. Biasanya kalau misalnya cumi, kalau misalnya yang agak kelamaan dimasak itu agak alot. Kalau yang ini enggak. Ini ada kentang mustofanya juga. Paling suka kalau misalnya kentang mustafa itu biasanya bikinan nenek saya itu enak. Ini mirip-mirip nih pemirsa. Bikin kangen sama masakan nenek saya yang ada di kampung. Kalau yang ini juga salah satu yang best sellernya. Dan ini juga ada semurnya. Nah, untuk lebih lanjutnya saya mau makan dulu nih sama tim yang juga udah kelelahan ya habis liputan, mau buka puasa dulu nih. Yuk, kembali ke studio, Ken Ane dan juga Prima. Terima kasih Rizka Salsabila, sampai speechless ya mencoba nasi campur di sana. Boleh loh dibungkusin ke sini. Terima kasih Rizka Salsabila, referensinya dari Sabang Jakarta Pusat. Apalagi kira-kira referensi menu berbuka puasa, kita langsung terbang menuju ke Yogyakarta. Ada rekan kami Danita Riyadini yang siap mengabarkan untuk Anda. Danita, ada referensi menu berbuka puasa apa yang mantap dari Jogja? Langsung aja cek hidangan dari kita, mulai dari makanan pembuka sampai dengan penutupnya. Ken Ane, Putri juga pemirsa, rekomendasi dari kawasan Yogyakarta nih. Saya akan mengajak Anda pemirsa khususnya di kawasan Prawiro Taman Yogyakarta ada nama Cafe Stairs dan ini lokasinya unik. Selain itu juga ada menu-menu yang unik nih pemirsa. Sudah siap nih di depan kami. Ada juga nih pemiliknya Pak Dodi dan juga ada langsung tapi nanti dengan Kak Najwa nih chefnya langsung. Kira-kira ini menu-menu apa saja yang di sini terlihat seperti iga, namun katanya nih pemirsa ini iganya spesial karena bumbunya tidak asal bumbu, ada bumbu Balinya nih. Kak Najwa, ini menu iga bakar yang seperti apa sih yang bisa
pemirsa mungkin bisa kalau ke Jogja mampir nih ke iga bakar yang spesial ini nih Kak Najwa. Ya, oke baik. Jadi ini menu signature dari Stairs ya, iga bakar bumbu Bali. Untuk menu ini adalah menu Asian dish ya. Dari spesial bumbunya itu bumbu sambal ebi yang dimasak selama 4 jam. Dengan rempah-rempah yang sangat melimpah, bumbu Bali tentunya, dan juga pairingnya itu dengan acar, karena ada spicy dan ada sournya, itu pairing yang sangat pas gitu. Baik, selain itu ada juga yang unik-unik minumannya nih, cantik-cantik dan begitu menggiurkan, karena biasanya kalau bulan puasa itu kita pengen banget nyobain berbagai macam jenis minuman yang lucu-lucu, yang menyegarkan. Nah, kita nanti ke minuman, tapi ada 2 menu nih sepertinya yang juga spesial, ada lasagna dan juga ada pasta, tapi pastanya tuh juga berbeda nih, saya lihat ada seafood-seafoodnya di atasnya. Apa itu Kak? Ya, ini 2 course ini adalah Italian dish ya. Yang satu adalah linguine pescatore, itu spesial karena ada truffle oil sama base cream sauce ya. Ada 3 jenis seafoodnya, dan menu ini sangat light sekali rasanya, creamy sama gurih ya rasanya. Kalau lasagnanya ini spesialnya apa nih? Salah satu menu Italian yang paling laris dan diminati beberapa pengunjung di sini, mempunyai daya tarik tersendiri karena pasta ini tuh rich of cheese. Jadi ada 3 kind of cheese di dalam ini, ada bechamel sauce, ada napolitana dan juga bolognese ragu. Iya. Yeah. Nah, ini paling menarik, ini dari tadi saya ngiler dengan minumannya yang ada kayak candy-candy-nya nih. Apa nih Kak? Ini candy tropical candy sepertinya ini. Itu basah tapi. Itu seperti apa itu rasanya, bisa digambarkan mungkin kepada pemirsa di rumah? Rasanya itu sweet and sour, tapi aftertaste-nya ada little bit bitter, sedikit tipis ya. Gitu. Kalau ini juga ada beruang-beruangnya di atasnya, ini apa ini Kak? Early Grey, ini Early Grey tea ya. Ada birnya itu handmade dari kita, bir sendiri. Rasanya ada sour ada manisnya, seger. Refreshment sih ini masuknya ya. Cocok buat menu buka puasa nih sepertinya. Nah, dan terakhir nih, ini apa nih, menu apa nih? Kok ada bunga-bunganya nih di atasnya nih? Leci ya, leci tea ini. Ini refreshment, ada rasa sour dan sweetnya ya. Baik Kak Najwa, terima kasih ya. Sepertinya saya akan mencoba salah satu menu di sini. Mungkin rekomendasinya apa nih yang perlu dicoba dan dipamerkan ke pemirsa? Linguine dulu. Oke, baik. Kita ke pasta dulu pemirsa. Kira-kira bedanya apa sih? Karena dari tadi ada banyak kayak seafoodnya nih pemirsa. Oke. Baik, kita coba dulu seperti apa ini. Yang paling unik adalah sausnya yang kaya akan ini aja Kak ya. Kaya akan creamy gurih. Kita langsung ke buah aja lah pemirsa ya. Lebih ke creamy pemirsa, gurih. Sausnya kental tapi tidak terlalu kental pemirsa. Terus seafoodnya juga terasa pemirsa. Ini apa nih Kak? Clams. Kerang? Kerang iya. Oh ya, oke, ada kerangnya juga. Terus ini? Ada dory fish. Ada dorinya, ya. Oke. Lumer di mulut pemirsa dorinya, dan rasanya ini gurih. Ini patut dicoba karena biasanya kalau pasta kan toppingnya itu aja. Ya. Tapi kalau di sini ada 3 macam seafood ya pemirsa. Namanya apa tadi Kak? Linguine pescatore. Oke. Kalau minumannya tadi mungkin apa nih Kak yang perlu saya coba nih? Oke, apa ini tadi, ada teh beruang ya? Ya. Oke, teh beruang pemirsa. Oke. Langsung diseruput aja kali ya pemirsa ya. Ini lebih ke teh ya Kak. Wow, langsung. Ini lebih ke teh tapi seger, manisnya tipis, tapi ini lebih ke bisa menyegarkan gitu ya Kak. Refreshment. Kalau ini apa nih Kak? Ini semacam jelly? Ya. Oke, semacam jelly pemirsa. Jadi ini bisa untuk
alternatif kalau kita bosan dengan menu minuman yang itu saja. Ada berbagai macam menu yang juga bisa instagramable nih pemirsa. Salah satunya adalah di Stair Cafe di kawasan Prawiro Taman, Yogyakarta. Nah, Ken Ana dan juga Putri Viola kalau ke Yogyakarta dan berbuka puasa di Yogyakarta mungkin bisa ke sini nih Ken Ana, atau besok bisa terbang langsung ke Jogja? Baik, ditunggu ya Danita kedatangan saya dan juga Putri Viola nanti mencoba ke restoran tersebut. Terima kasih rekan-rekan untuk rekomendasinya. Danita Riyadini dari Jogja, sebelumnya Rizka Salsabila dari Sabang, Jakarta Pusat. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Artis Sandra Dewi hari ini hadir memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi yang menjerat suaminya. Usai 3 jam pemeriksaan, Sandra Dewi enggan memberikan pernyataan dan hanya meminta doa terbaik bagi keluarganya. Artis Sandra Dewi didampingi oleh 2 orang lainnya tiba di Gedung Kejaksaan Agung pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan hari ini merupakan kali pertama dirinya diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Setelah 3 jam pemeriksaan, Sandra Dewi enggan memberikan pernyataan dan langsung masuk ke mobil. Sandra Dewi hanya meminta doa yang terbaik bagi dirinya dan juga suami. Bang udah datang ya Dewi Sandra ya? Ya tuh bang. Oke, thank you bang. Dari mati soalnya. Sidang perkara hasil pemilihan umum atau PHPU hari ini berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan dari kubu 02 Prabowo Gibran. Ada beberapa nama yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo Gibran sebagai saksi, yakni Ahmad Doli Kurnia dan beberapa ahli lainnya, yakni Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan Andi Asrun, pakar hukum Abdul Khair Ramadan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Khalilul Khairi, dan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Yaris. Serta ada beberapa ahli lainnya yang dianggap tim hukum kubu 01 dan 03 berpihak pada Prabowo Gibran, yakni Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi, dan pakar hukum Margarito Kamis. Sehingga keterangan dari tiga ahli tersebut bisa saja berpihak. Total ada 14 orang yang dihadirkan ke persidangan oleh tim Prabowo Gibran. Sidang yang berlangsung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat hari ini digelar di Mahkamah Konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo beserta dengan 7 hakim anggota. Saya panggil Pak Ketua, Pak Asrun. Tadi saudara ahli menerangkan. Mantan Wamenkumham Edi Yaris merasa keberatan dengan pernyataan Bambang Wijoyanto yang menyebut dirinya masih tersangkut kasus di KPK. Dia menyebut ucapan anggota tim kuasa hukum Amin itu seperti pembunuhan karakter. Hirij dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Iya. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Tim hukum Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Bambang Wijoyanto, BW, keluar alias walk out dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yaris atau Edi Yaris maju untuk memaparkan keterangannya sebagai ahli. BW memastikan akan masuk ruangan sidang lagi ketika ahli yang dihadirkan oleh tim Prabowo Gibran itu telah selesai menyampaikan paparannya. Karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia. Agenda gelaran sidang lanjutan hasil pemilihan umum 2024 adalah mendengarkan keterangan saksi dari tim Prabowo Gibran. Salah satunya yang dihadirkan adalah Andi Asrun, pakar hukum tata negara dari Universitas Pakuan. Putusan MK itu adalah self-executing. Dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90. Kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141. Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Ya. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar. KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU. Itu jawaban saya. Anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Magdir Ismail, memprotes keberadaan salah satu ahli yang diajukan tim pembela Prabowo Gibran, Andi Muhammad Asrun, dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Magdir, silakan maju para ahli. Sebentar Yang Mulia. Apa boleh saya bicara Yang Mulia? Apa Pak Magdir? Ini begini. Kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH. Iya. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Ya, sehingga saya secara pribadi sudah sebagai bisa kuasa ditangkap. hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri Yang Mulia, tetapi persiapan awal ya untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya nanti keberatan Bapak dicatat, kemudian keterangan yang diberikan yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah itu yang sebenarnya kami Ya, masih soal sidang sengketa pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir untuk Anda pemirsa dengan perbincangan terkait dengan agenda sidang esok hari yang akan menghadirkan Menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam sidang tersebut. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam persidangan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 yang diagendakan pada Jumat besok. Kini giliran nama Kapolri, Kepala BIN hingga Megawati Soekarno Putri yang diusulkan untuk dipanggil berikutnya. Usulan itu datang dari kubu 02. Prabowo Gibran dan kubu 03 Ganjar Mahfud MD.
Di persidangan MK, tim Ganjar Mahfud meminta MK menghadirkan Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam sidang sengketa Pilpres berbarengan dengan 4 menteri. Akan minta pada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri, ya, pada sidang berikutnya, ya, kami sudah menulis surat untuk itu. Ya. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, ya, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, ya, dan terlibat dalam ketidaknetralan ini dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan, ya, dan perintah-perintah yang dia lakukan. Tak mau kalah seperti tim Ganjar Mahfud yang minta untuk mendatangkan Kapolri ke sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Tim pembela Prabowo Gibran juga mengusulkan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN dihadirkan. Tak hanya itu, di sidang MK sebelumnya, tim hukum 02 Otto Hasibuan juga meminta agar Megawati Soekarno Putri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Hal ini merespons permintaan tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar agar Menteri Kabinet Joko Widodo dipanggil untuk memberikan keterangan. Gitu. Jadi jangan bilang Pak Hakim saya ini benar, tolong Hakim ambil saya, tidak bisa. Ini perkara terbatas dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa itu mengenai ujian undang-undang, ujian norma, mungkin dia bisa minta, kalau minta ini itu mungkin karena sifatnya ada permohonan ujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kamu nanti minta, kalau Megawati Ibu Megawati dipanggil, terus nggak bisa kan? Bagaimana? Kalau mau juga untuk menteri, kamu juga kan bisa minta tolong Megawati dipanggil. Lantas, apakah Majelis Hakim bakal memenuhi permintaan masing-masing kubu paslon? Lalu apakah upaya pemanggilan terhadap Kapolri, Kepala BIN, hingga Megawati Soekarno Putri memang dibutuhkan di sidang MK? Tim TV One mengabarkan. Adu narasi saksi kunci. Judul ini yang kami pilih karena begitu dinantikan kesaksian yang akan disampaikan oleh para saksi kunci ini. Siapa mereka? Yang kami maksud sebagai saksi kunci di sini tidak lain, tidak bukan, yaitu para menteri yang akan memberikan kesaksiannya pada lanjutan sidang sengketa hasil pemilu yang akan berlangsung pada Jumat esok. Ternyata selain 4 menteri tersebut, dari para pihak, baik pemohon ataupun juga pihak terkait, masih meminta kepada Hakim MK untuk bisa memanggil saksi-saksi lainnya, saksi kunci tentunya, mulai dari Kapolri, Kepala BIN, sampai kemudian Megawati Soekarno Putri. Apakah memang ini cukup penting untuk bisa melakukan pembuktian dalam proses persidangan? Nanti kita akan dengarkan pandangan dari para narasumber. Dari sudut hukum tata negaranya sudah hadir Bung Margarito Kamis yang akan memberikan pandangannya kepada kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Margarito. Ya. Baik, sudah bergabung juga para kuasa hukum dari pasangan 02 ataupun juga pasangan 01. Yang pertama saya akan perkenalkan adalah Bang Frits Edward Siregar selaku perwakilan dari tim hukum pasangan 02. Selamat malam, Bang Frits. Selamat malam, Mbak. Baik, kemudian juga sudah bergabung dengan kita Bang Ahmad Wakil Kamal yang juga merupakan bagian dari tim hukum pasangan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa tanah air. Baik, kami juga tadi sudah menghubungi perwakilan dari tim hukum ataupun juga kuasa hukum pasangan 03, tapi memang masih kami nantikan hingga saat ini untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita ini. Tapi saya ingin mulai terlebih dahulu dari Bang Frits, mungkin bisa dijelaskan Bang Frits sebagai respon pasangan 01, 03 ini memohon kepada Hakim MK untuk didatangkan para menteri dan memang akan datang esok. Kemudian juga dari 02 ini meminta untuk didatangkan Kepala BIN dan Megawati. Apa keperluannya? Apa kemudian yang coba dibuka dari kedatangan Kepala BIN dan juga Megawati dalam proses persidangan ini? Ya, pertama-tama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengundang 4 menteri. Saya rasa kehadiran 4 menteri
besok itu menambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh saksi dan ahli kami terkait bagaimana apa yang dimaksud dengan perlindungan sosial, berapa jumlahnya, bagaimana proses distribusinya, dan berapa bansos yang dimiliki oleh ataupun yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan selebihnya itu diatur atau diadministrasikan oleh kementerian lain. Kami percaya apa yang besok akan disampaikan, Mbak, itu akan menambah kejelasan dari selama apa yang diduga. Yang kedua, saya rasa Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum sudah menyatakan bahwa tim hukum Paslon 2 tidak akan memanggil Ketua BIN. Itu merupakan celutukan dari salah seorang tim hukum selama proses persidangan, dan itu sudah diklarifikasi oleh Prof. Yusril. Meskipun demikian, dalam proses persidangan, kami tentu saja menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bukankah kita semua, Paslon 1, 2, dan 3, sudah percaya kepada institusi Mahkamah Konstitusi, dan siapapun yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan hak daripada Mahkamah Konstitusi untuk dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan proses persidangan. Dan jangan dilupa, Mbak, pasal 38 dari PMK kan sudah mengatakan alat bukti tersebut kan ada namanya surat, ada dokumen, ada petunjuk, ada kesaksian, ataupun keterangan pihak lainnya. Jadi saksi itu kan merupakan satu dari beberapa alat bukti. Sebenarnya kalau memang Paslon 1 dan Paslon 3 merasa ada sebuah hal yang dapat mereka buktikan, kan mereka bisa memakai dokumen-dokumen lain, entah video, gambar. Saya takutnya ini hanya sebuah klaim-klaim saja, sebuah dugaan-dugaan tanpa ada sebuah dokumen ataupun alat bukti yang membantu. Secara garis besar, kami tentu saja siap apabila Mahkamah Konstitusi mau memanggil siapapun yang Mahkamah Konstitusi rasa penting dalam proses persidangan ini. Baik, kita juga akan minta pandangan dari Bang Kamal tentunya mengenai hal ini, didatangkan para menteri besok, kemudian juga harapan dari 02 untuk bisa mendatangkan Kepala BIN, Megawati, kemudian juga 03 sudah menyerukan ataupun juga memohon kepada Hakim MK untuk mendatangkan Kapolri. Bagaimana kemudian kedatangan mereka bisa membuktikan dalil-dalil yang disampaikan, dimohonkan oleh pasangan 01? Silakan Bang Kamal. Gini, sebelum masuk itu, dalam perkembangan persidangan yang luar biasa hari ini juga, dari proses pembuktian, semakin menambah keyakinan kami, tim hukum pasangan nomor urut 1 ini, dalil-dalil permohonan pemohon dapat dibuktikan. Dalilnya itu ada 2 poin besarnya, itu adalah pertama, pencalonan pasangan nomor urut 2 itu adalah cacat prosedur, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dalil pokok pemohon 1 itu adalah berkaitan dengan mobilisasi struktur kekuasaan, sumber daya negara, termasuk politisasi bansos. Bahwa benar, kami yang pertama kali mengusulkan untuk meminta memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendatangkan para menteri-menteri. Namun karena ini bukan untuk saksi, jadi saya kasih pencerahan juga. Saya kira kalau pejabat negara seperti menteri dan sebagainya, kemudian Kapolri dipanggil ke Mahkamah Konstitusi, itu adalah landasan hukumnya itu adalah pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2003, yaitu pihak lain itu dia memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Jadi memberi keterangan posisinya itu adalah kewenangan mahkamah. Kami tahu persis itu. Walaupun awalnya ketika kami mengusulkan untuk meminta atau memohon mahkamah untuk mendatangkan beberapa menteri itu ditolak oleh 02 dengan berbagai alasan. Ini adalah siapa yang mendalilkan beban pembuktian ada di pemohon. Kebetulan persoalannya teman-teman kuasa hukum 02 ini banyak kurang piknik di Mahkamah Konstitusi. Karena ini bukan peradilan perdata atau peradilan pidana, ini adalah peradilan tata negara, peradilan konstitusi. Sehingga hukum acaranya adalah hukum acara konstitusi, hukum acara tata negara. Sehingga ini adalah hakim itu dalam asas hukum tata negara itu
peradilan tata negara itu bersifat aktif dan pasif. Jadi hakim harus dalam konteks ini dalam pasal 2 ayat 2 PMK 2000 nomor 4 2003 itu adalah hakim aktif. Aktif apa? Untuk mencari kebenaran material dalam rangka menegakkan keadilan substantif. Jadi gimana posisi 01 berkaitan dengan permohonan dari 03 untuk menghadirkan Kapolri? Bagi kami selama itu mahkamah membutuhkan itu kan kewenangan di mahkamah. Itu kebutuhan Mahkamah Konstitusi. Maka terserah mahkamah mempertimbangkan. Tapi kami menganggap juga kalau dipanggil untuk kepentingan bahwa ada pelibatan aparatur negara polisi sampai kepada tingkat dari Kapolri sampai tingkat paling bawah Babin Kamtibmas itu akan semakin clear bahwa mobilisasi struktur kekuasaan itu nanti perang beneran. Saya kira Mas Fris nggak perlu takut lah kalau memang polisi tidak juga dimobilisir, karena faktanya di lapangan bahwa memang ternyata terhadap kepala-kepala daerah seperti di Karanganyar, di Jember yang tidak jelas dukungannya, 271 di Karanganyar itu dipanggil Kapolda. Jadi ada dugaan-dugaan bahwa polisi tidak netral menggunakan alat hukum untuk menekan kepala desa untuk mendukung 02. Inilah yang terjadi. Jadi sepanjang itu untuk pembuktian itu saya kira 01 dalam posisi setuju andaikan Mahkamah Konstitusi memanggil itu, karena tapi semua kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu berkaitan dengan permohonan 02 mendatangkan Kepala BIN, mendatangkan Megawati. Kalau Megawati saya kira bukan pejabat publik, tidak akan dia berhak berkampanye, tidak akan menggunakan fasilitas publik, tidak mobilisasi struktur kekuasaan, tidak mobilisasi anggaran. Saya kira nggak ada relevansinya kalau Megawati diundang ke forum Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau BIN bisa saja, kalau dia punya informasi keterlibatan aparat, keterlibatan PJ Gubernur, PJ Wali Kota, Bupati untuk pemenangan, menarik juga. Kami dalam posisi 01 ini dalam posisi sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencari kebenaran material, untuk menegakkan keadilan substantif berdasarkan konstitusi. Kira-kira itu, Pak. Baik, Bang Kamal. Bang Margarito, dalam hal ini saya minta pandangannya mengenai dua hal. Yang pertama tadi, seperti dikatakan kalau pasangan 02 mengatakan siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Kamal bahwa hakim aktif ini harus mencari kebenaran material. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah memang kehadiran mereka, baik Kapolri, Kepala BIN, kemudian juga Megawati diperlukan di sidang MK kali ini? Ya, pertama begini. Soal siapa yang mendalilkan, siapa yang membuktikan itu bukan prinsip tata negara saja, itu universal. Prinsip pembuktian universal. Anda bisa temukan dalam berbagai sistem hukum dan pada setiap waktu itu. Jadi tidak benar juga. Satu. Yang kedua, sebenarnya sih ini udahlah begini. Tadi kan Kamal bilang mencari kebenaran material dan keadilan substantif gitu ya. Kalau mau rigid nih, itu barang nggak dikenal dalam kalau ikut dia punya cara berpikir tadi gitu ya. Ini peradilan tata negara ya, peradilan konstitusi gitu ya. Nggak ada dikenal itu peradilan mencari kebenaran material tuh. Mencari kebenaran substantif itu nggak ada tuh. Itu kebenaran material itu cuma dapat ada dari peradilan pidana. Tidak ada di peradilan perdata juga enggak, peradilan apalagi peradilan tata negara nggak ada itu istilah itu, konsep itu gitu ya, tidak berlaku gitu. Satu, yang kedua begini, ini juga sebenarnya gampang banget dah, gampang bangetnya begini, di Mahkamah Konstitusi itu dalam setiap kali mereka mengadili, memeriksa dan memutus satu perkara permohonan pengujian undang-undang, putusannya bisa berbunyi begini, mengabulkan, tidak menerima, atau menolak. Ada 3 jenis putusan itu. Kalau menolak itu berarti mereka periksa berkas perkara, materi perkara. Menerima, periksa materi perkara dan mengabulkan. Mereka mengabulkan. Kalau mengabulkan. Kalau tidak terima, itu berarti Anda itu tidak punya kepentingan. Tidak terima ini formil. Namanya formil gitu ya. Jadi apa nilai hukumnya? Dalam hukum itu yang formil dan material sama-sama bernilai hukum. Baik, Bang Margarito, mungkin saya hentikan sampai di sini. Nanti bisa ada poin-poin berikutnya kita sampaikan setelah jeda. Nanti kami akan kembali lagi mengajak Anda untuk bisa menikmati perbincangan ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.
Memang tak lengkap rasanya kalau kita berbincang mengenai hal ini tanpa adanya perwakilan dari pasangan 03. Sudah bergabung dengan kita secara daring Bang Emrus Sihombing selaku Dewan Pakar Hukum dari pasangan 03. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam. Saya arahkan dulu, bukan Dewan Pakar Hukum, Dewan Pakar. Baik, Dewan Pakar. Dia komunikasi. Nah, Oke, baik. Bang Emrus nanti bisa diberikan pandangannya mengenai hal ini, tapi nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bang Margarito terlebih dahulu karena tempat saya putus tadi penjelasannya. Silakan dilanjutkan. Ada dua hal gitu ya. Mereka panggil kepala Kapolri, kepala Polisi Republik Indonesia dan kepala Badan Intelijen Negara begitu. Pada orang dua ini Anda tuduh. Lalu Anda suruh orang dua ini menjelaskan. Logis nggak itu? Begitu ya. Kapolri disuruh menjelaskan hal ihwal yang berkaitan dengan tindak tanduk yang kepolisian yang dia pimpin yang mereka tuduh dalam tanda petik tidak netral bla bla bla. Begitu juga dengan Kepala BIN. Kepala BIN yang meminta pasangan 02 untuk didatangkan, Bang. Siapa tuh? Bang ini Kepala BIN. Dari pasangan 02 yang minta didatangkan. Saya kira begini juga. Menurut saya, walaupun saya di sana, saya rasa tidak terlalu tepat juga memanggil Kepala BIN. Why? Karena polisi BIN, Badan Intelijen Negara itu kan berkenaan dengan hal ihwal atau kepentingan negara begitu. Informasi intelijen itu dikecualikan dari untuk dibuka kepada publik. Jadi untuk apa panggil Pak Budi Gunawan? Begitu karena informasi yang dia miliki ke Badan Intelijen Negara itu untuk hanya kepada presiden dan untuk kepentingan national interest. Oke. Jadi menurut saya sekalipun ini kubu 02 yang meminta begitu, tapi menurut saya itu juga tidak terlalu tepat. Oke, baik Bang Margarito. Sampai di situ nanti kita minta Bang Kamal kemudian juga Bang Frits untuk berikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Margarito. Tapi Bang Emrus terlebih dahulu, ada permintaan dari pasangan 02 atau kuasa hukum dari pasangan 02 ini meminta Hakim MK untuk meminta kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian untuk bisa menjadi saksi tentunya dalam proses persidangan. Pandangannya, Bang Emrus? Baik, saya pikir untuk menentukan siapa jadi saksi dalam suatu proses hukum, saya kira harus dibarengi atau didahului dengan fakta, data, dan bukti hukum. Karena tidak boleh serta-merta kita, si Anu jadi saksi, Bang Frits jadi saksi, Emrus jadi saksi. Tunggu dulu. Jadi artinya bahwa kemukakan dulu fakta, data, dan bukti dengan demikian, melalui proses induktif, lalu kita tentukan. Jadi tidak boleh langsung kita tunjuk seseorang sebagai saksi. Karena terus terang saya mengatakan bahwa kalau misalnya main tunjuk seperti itu, Bu Megawati jadi saksi dan lain-lain sebagainya, apa fakta, data, dan bukti hukumnya dulu. Oleh karena itu saya pikir sekedar wacana disampaikan seperti itu dari sudut komunikasi, ada agenda apa komunikasi di balik pesan tersebut. Namun demikian, saya pikir hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, saya kira mereka punya kewenangan nanti untuk menilai apakah seseorang itu kredibel, apakah seseorang itu layak, apakah seseorang itu mau mengetahui persoalan yang sedang dipersidangkan misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai misalnya menyebut nama seseorang menjadi saksi hanya sekedar tujuan-tujuan tertentu. Tidak boleh begitu, karena menyebut misalnya nama seseorang dan jabatan seseorang, persepsi publik langsung bisa katakanlah tidak begitu produktif. Saya setuju dengan Margarito Kamis tadi, misalnya Kepala BIN. Saya kira Kepala BIN untuk disebut sebagai saksi saya pikir sangat tidak tepat juga. Karena bagaimanapun user daripada BIN itu adalah presiden gitu ya. Dan tentu dia punya data-data tertentu yang mereka tidak bisa dibuka kepada publik karena dia kepala Badan Intelijen Nasional. Jadi oleh karena itu para pihak yang ada di Mahkamah Konstitusi yang sedang berdialektika dari aspek penegakan hukum, saya kira jangan begitu mudah menyebut nama-nama tertentu dalam konteks menjadi saksi demikian. Dan kalau bisa saya tambah gitu ya, kalau bisa saya tambah gitu ya, lagi-lagi tidak relevan memang meminta Pak Kapolri dan Pak Kabin itu untuk memberikan keterangan mengenai hal ihwal polisi di bidang masing-masing begitu ya. Oleh karena sekali lagi khusus misalnya Kapolri memimpin, kan tadi Kamal bilang gitu, di mana-mana. Ini kan institusinya dia, institusinya dia Anda tuduh. Loh kok dia disuruh ngomong, itu nggak benar. Ya, kemudian ya mengenai Kepala BIN, lagi-lagi saya ingin menyatakan sekalipun itu diajukan tadi menurut Kamal oleh pasangan 02, tapi menurut saya tidak ada
relevansinya untuk menerangkan hal ihwal ini. Toh sebenarnya perkara ini terang benderang kok. Oke, baik. Begitu. Bang Frits, apa sebenarnya agendanya ini meminta hakim kemudian mendatangkan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga tidak relevan untuk bisa meminta hakim juga mendatangkan kepala BIN. Bang Frits. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Yusril sebagai Ketua Tim Hukum, Mbak, bahwa Paslon 2 Tim Hukum tidak berencana dan juga tidak akan menuliskan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta kehadiran dari Ketua BIN ataupun Kepala BIN. Apa yang disampaikan salah seorang kuasa hukum dalam persidangan, menurut Prof. Yusril itu adalah celutukan saja. Jadi belum merupakan permohonan resmi dari tim hukum Paslon 2. Gitu Mbak kira-kira. Oke. Baik. Saya kira mantap Anda. Baik, kemudian juga bisa diberikan pandangan tadi mengenai permohonan dari pasangan 02 ini untuk meminta hakim mendatangkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagaimana juga disampaikan oleh Prof. Yusril juga, Mbak, bahwa sampai sekarang tim hukum Paslon 2 juga tidak ada atau belum mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta kehadiran Ibu Megawati dalam persidangan. Kembali itu merupakan celutukan ataupun pernyataan dari salah seorang kuasa hukum saja. Baik, masih celutukan dari kuasa hukum, belum ada surat permohonan resmi. Dari Bang Kamal juga mungkin bisa diberikan pandangan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito, bahwa tidak dikenal dalam hukum tata negara ini mengenai hakim aktif melakukan pembuktian ataupun juga mencari kebenaran material, tapi sesaat lagi juga kami sudah kembali. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Kamal, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito bahwa tidak dikenal di peradilan tata negara ini bahwa hakim aktif mencari kebenaran material ataupun juga keadilan substansial. Kemudian juga tidak relevan untuk bisa mengajukan mendatangkan Kapolri dalam proses persidangan ini. Silakan, Bang Kamal. Inilah saya berbeda dengan Bang Margarito ini, karena kalau pernah kuliah 2 SKS pengantar hukum acara konstitusi, dalam asas-asas hukum acara konstitusi itu dikenal bahwa hakim itu adalah asasnya itu aktif dan pasif. Pasif itu berkaitan dengan berkaitan dengan prosedural, tapi untuk mencari kebenaran material, mahkamah bisa memanggil siapa saja. Kalau adalah pejabat negara itu adalah pasal 2 ayat 2 undang-undang PMK. Yaitu adalah pihak lain, seperti menteri besok itu adalah pasal 2 ayat 2 gak jadi saksi. Menteri Sri Mulyani, Risma, kemudian Bapak Muhajir, Bapak Airlangga itu bukan sebagai saksi, tapi pihak yang memberikan keterangan. Jadi posisinya bukan saksi, ini perlu diperjelas. Tapi kalau lain pejabat negara itu nanti mahkamah kalau membutuhkan juga pasal 41 ayat 4. Saksi yang bisa dipanggil oleh mahkamah. Di sini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi aktif. Karena kami tahu persis hukum acaranya aktif dan pasif. Jadi kombinasi Mahkamah Konstitusi itu asasnya begitu. Jadi terbukti kami kan sama kan, usulan menteri itu kan dari 001. Kemudian mahkamah menolak permohonan kami, tapi karena itu adalah kewenangan mahkamah, maka mahkamah berdasarkan kewenangannya memanggil 4 menteri itu dan di KPP. Saya kira clear di situ bahwa apakah nanti permohonan 03 berkaitan dengan Kapolri, manggil Kapolri itu kan sudah, kalau memanggil Kapolri sudah resmi diajukan oleh 03. Saya kira tinggal tunggu besok bagaimana kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi besok selesai. Kalau besok selesai persidangannya mungkin sudah tidak ada lagi urusan Kapolri, sudah selesai, sudah cukup di menteri. Tapi kalau masih dibuka lagi tanggal 16, 17, 18 masih ada jadwal sidang karena keputusannya nanti pada tanggal 22 April. Jadi masih ada. Kalau besok udah terakhir berarti nggak ada kesempatan lagi untuk menteri atau manggil Megawati apalagi BIN. Saya kira ini persoalannya yang 02 ini banyak orang yang terlalu atraktif. Pengacara yang nggak pernah di MK, ada pengacara pidana, ada ahli kepailitan nggak pernah beracara di MK dibawa ke MK, banyak yang ngaco-ngaco. Jadi tidak terlalu paham hukum acara di Mahkamah Konstitusi, banyak ngaco-ngaco. Kasihan memang ini 02 ini. Jadi seharusnya jangan karena terkenal dan sebagainya, tapi harus menguasai betul, punya keahlian.
Jangan kemudian hanya sebagai ya begitulah yang terjadi di persidangan kan kita ketahui semua begitu. Kira-kira itu Bang Margarito. Jadi tetap saya berpendapat bahwa hakim itu adalah aktif dan pasif. Aktif terbukti Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri sebagai pihak yang diminta untuk menyampaikan keterangan besok. Ya kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh 4 menteri besok. Baik, sebelum ke Bang Margarito memberikan pandangan, Bang Frits, dinilai kemudian kuasa hukum dari pasangan 02 ini tidak memiliki pengalaman yang cukup mumpuni berperkara di pengadilan MK, Bang Frits. Saya rasa tiap kuasa hukum itu memiliki ciri khas masing-masing. Tiap kuasa hukum kan pasti punya strategi masing-masing. Dan saya rasa itulah dinamika yang ada di dalam proses persidangan yang kita lihat. Dan tentu saja kan kehadiran para kuasa hukum ini ya dengan segala stylenya, Pak Bambang dengan stylenya, Bang Refli dengan stylenya, Pak Bang Todong juga, kemudian Pak Mahathir, kan masing-masing kuasa hukum ini kita bisa mengatakan bahwa memiliki corak masing-masing dan tentu saja itu membawa warna di dalam proses persidangan kita. Dan kalau kita bisa melihat Mbak, kalau yang bagi kami yang mengikuti secara intens dari persidangan ke persidangan, tentu saja ada nuansa-nuansa yang baru yang kita lihat dari proses persidangan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini sebuah persidangan, sebuah norma, tapi ada juga proses pembuktian secara material. Kemudian kita juga bertanya soal bagaimana tata cara, mekanisme, dan prosedur. Kita juga berbicara soal etika. Kami melihat setiap komposisi kuasa hukum tersebut memiliki sesuatu yang berwarna, yang berbeda, sehingga kita semakin dapat menikmati, menghadiri, dan menyaksikan proses persidangan yang selama ini sudah berlangsung. Baik, Bang Margarito, hakim kemudian memanggil para pejabat, para menteri ini sebagai pejabat negara yang memberikan keterangan, sudah membuktikan, tadi kata Bang Kamal, bahwa hakim aktif untuk bisa iya, kalau itu bukan perkara baru soal itu gitu ya. Yang maksud saya, yang saya maksudkan tadi itu, kalau kita bicara konseptual itu, Anda tidak mengenal di peradilan Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal itu keadilan material dan keadilan substantif itu, menegakkan konstitusi doang gitu. Ya, sementara yang tegas-tegas dinyatakan mencari keadilan material itu di peradilan pidana. Oh, peradilan perdata juga enggak kok. Nah begitu. Satu, yang kedua, soal memanggil pejabat di luar itu untuk kepentingan persidangan, menemukan perspektif, itu sangat tergantung pada Mahkamah Konstitusi. Begitu itu. Nah cuman yang ini kan dalam kasus ini kan mula-mula kan ini diusulkan oleh pasangan kosong berapa tuh? Satu atau tiga per waktu itu, lalu hakim bilang nanti kami pikir untuk kami panggil sendiri. Sebab mereka juga terikat pada sistem pembuktian. Anda mendalilkan, Anda yang membuktikan, bukan orang lain membuktikan. Begitu. Cuma mungkin jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki pandangan, oke ini penting untuk kita memperoleh perspektif, jadi kita aja yang panggil, Anda tidak usah. Makanya nanti besok itu orang ini juga nggak bisa bertanya, pasangan satu tidak bisa bertanya, pasangan tiga juga, semua tidak bisa bertanya. Yang bertanya sama menteri-menteri yang datang itu, yang dipanggil itu, cuma hakim doang kok. Besok mereka nggak bisa bikin apa-apa gitu. Dan bagaimana bisa mau apa dengan menerangkan itu terus berkesimpulan membuktikan ini. Kalau membuktikan kan mesti pemohon yang mengajukan bukti, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi cuma ingin memperoleh mozaik, dan dengan mozaik itu menuntun dia kemana ini sebenarnya kira-kira. Memberikan dia keyakinan aja gitu. Oke, baik. Tidak kurang dan tidak lebih. Baik, Bang Margarito. Apa kemudian diharapkan oleh pasangan 03, Bang Emrus, dengan kehadiran dari para menteri besok untuk bisa memberikan keterangan? Nanti kita akan dengarkan tentunya pandangan dari Bang Emrus setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan di segmen terakhir perbincangan kali ini, Bang Emrus, dengan kehadiran dari para menteri besok yang akan memberikan keterangannya, apa yang kemudian diharapkan oleh kubu ataupun juga pasangan 03? Apa puzzle yang bisa terbuka dengan keterangan yang mereka sampaikan? Baik, kita mengharapkan dengan dipanggilnya 4 menteri tersebut, mereka mengemukakan apa adanya, gitu ya. Tidak ada yang ditanda kutip disembunyikan, gitu. Bongkar saja, itu yang kita harapkan. Misalnya, kita di situ kan ada 2 Menko, ada 2 menteri teknis gitu ya. Nah, kalau kita lihat katakanlah Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukankah ada pembengkakan angka daripada bansos tersebut?
apakah pembengkakan angka itu dulu dilakukan sebelum menjelang pemilu atau menjelang pada saat kampanye, gitu ya? Kok pada saat kampanye dilakukan pembengkakan tersebut, gitu ya? Baru kemudian saya kira Menteri Menko Equin Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Equin di bidang perekonomian, tentu koordinatif dengan Menteri Keuangan, harus juga menjelaskan bagaimana alur koordinatif sehingga angka itu bisa membengkak besar ratusan triliun yang tidak dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan setelah pemilu. Karena apa? Karena persoalan daripada bansos itu, saya kira tidak ada korelasi peristiwa pemilu dengan adalah dengan bahwa butuh masyarakat itu karena kekurangan katakanlah sembako. Tidak ada korelasi, tetapi ada korelasi yang sebagaimana dimuat di berbagai media bahwa pemberian bansos mendorong untuk memilih salah satu kandidat. Itu dimuat di media sebagai hasil survei daripada indikator. Nah, ini yang perlu dikemukakan. Oleh karena itu dari sudut katakanlah ekonomi, yaitu anggaran tersebut, saya kira Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani bertanggung jawab untuk menyampaikan itu. Kalau Airlangga Hartarto menjelaskan bagaimana koordinatifnya, baru kemudian Menteri Keuangan, kenapa itu membengkak, itu saya kira perlu dijelaskan. Apakah pembengkakan angka tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPR? Kalau sudah mendapat persetujuan DPR, saya kira legal, bagus gitu ya. Lalu bagaimana dengan bansos dalam konteks Kementerian Sosial misalnya? Berapa angka tersebut yang diberikan oleh bantuan bansos itu oleh Kementerian Sosial? Berapa yang diberikan oleh instansi-instansi lain? Karena menurut saya bahwa job description pemberian bansos itu adalah dilakukan oleh Kementerian Sosial, bukan kementerian yang lain. Baru kemudian kita lihat juga menteri yang lain di dalam wacana ini bansos dari Presiden. Kan ada yang mengukakan itu, padahal bansos itu adalah dari negara, kewajiban negara, bukan dari Presiden, bukan dari Emrus itu. Demikian. Ya, kami dapatkan tentunya pesan dari Bang Emrus. Terakhir, pernyataan penutup singkat dari masing-masing narasumber lainnya. Bang Frits, silakan Bang Frits. Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan tadi kesaksian dari Pak Aceh sebagai Wakil Ketua Komisi 8, sebenarnya sudah jelas kenapa bansos ataupun pelindungan sosial tersebut 496 triliun, di mana 81 triliun merupakan komponen bansos, ada komponen subsidi, komponen BPJS, kesehatan misalnya. Tapi mungkin teman-teman paslon 1, paslon 3 mungkin masih belum percaya ya. Tapi kalau memang besok kemudian akan dihadirkan 4 menteri, di mana Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma sebagai salah satu menteri yang diundang, bagi kami besok itu memberikan penjelasan terhadap apa yang selama yang diklaim oleh paslon 1 dan paslon 3, bahwa tidak benar ada proses pembengkakan, tidak benar ini merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Nanti akan bisa kita bersama-sama, Mbak, kita besok nantikan bagaimana program yang disampaikan itu merupakan program yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Baik, Bang Kamal, kehadiran dari para menteri besok malah ini menyangga dalil-dalil kemudian apa yang menjadi pernyataan dari pasangan 01. Silakan, termasuk juga penutup, Bang Kamal. Saya kira tidak menyangga, kan belum menerangkan apa-apa menteri, kan kita tunggu aja besok. Saya kira yang perlu dijelaskan oleh para menteri itu, terutama Menteri Keuangan, kenapa harus dikucurkan menjelang pemilu begitu besar gitu loh. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kenapa dicairkan pada saat menjelang pencoblosan gitu kan. Kemudian dari mana sumber mata anggarannya. Kenapa yang kemudian membagikan adalah bukan Kemensos, karena di situ data terpadunya ada di Kemensos. Kenapa yang membagi-bagikan adalah juga Presiden, muter-muter ke seluruh Jawa Tengah itu adalah bagi-bagi bansos juga. Kemudian ini bansos, kemudian juga Airlangga menyatakan ini bansos dari Pak Jokowi, bilang terima kasih pada Pak Jokowi. Nah, kemudian juga Zulkifli Hasan juga, kok dia yang bagi-bagi juga bansos ini, BLT El Nino itu Pak Jokowi, anaknya sedang menjadi cawapres, supaya ini lanjut, kira-kira begitu. Jadi di lapangan itu bunyinya begitu, jadi terjadi politisasi bansos bahwa ini adalah dari Jokowi, anaknya sedang menjadi cawapres, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi. Sehingga saya sampai saat ini, Mbak Viola, punya keyakinan
bahwa kami mampu membuktikan dalil-dalil kami, sehingga saya sangat yakin bahwa ini akan terjadi diskualifikasi. Setidak-tidaknya yang diskualifikasi itu adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dan nanti akan terjadi pemungutan suara ulang seluruh Indonesia. Mudah-mudahan supaya demokrasi kita, demokrasi konstitusional kita ada harapan bisa kita selamatkan sebagai amanah reformasi. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber. Sayang sekali waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Bang Kamal terima kasih, Bang Frits terima kasih, Bang Emrus terima kasih, Bang Margarita juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana proses persidangan yang akan juga kami tayangkan secara langsung mulai dari esok pagi. Selanjutnya, Ken Ane juga akan menemani Anda dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami karena Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Termasuk kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana informasi terbaru dan juga kondisi terkini di jalur-jalur mudik Lebaran tahun ini. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, berencana bobol sejumlah minimarket jelang Lebaran. 4 pelaku anggota sindikat pembobol minimarket yang meresahkan warga Sidoarjo, Jawa Timur berhasil disergap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui 2 dari 4 pelaku itu adalah residivis kasus yang sama yang baru keluar dari Lapas Solo. Inilah detik-detik penangkapan 4 pelaku anggota sindikat pembobol minimarket. Setelah berhasil membobol 3 minimarket di wilayah Sidoarjo dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini, aksi pembobolan minimarket yang dilakukan anggota sindikat pembobol minimarket akhirnya berhasil diungkap polisi. 4 orang pelaku berhasil ditangkap di sebuah toko kelontong di kawasan Prambon, Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika 4 pelaku sindikat pembobol minimarket telah berhasil membobol 3 minimarket di kawasan Sukodono, Tarik, dan Buduran, Sidoarjo dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini. Kecelakaan maut terjadi di jalur mudik selatan Garut, Jawa Barat. Truk muatan barang mengalami tabrakan adu banteng dengan truk pembawa material. 1 orang dilaporkan tewas, sementara lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Kamis siang. Truk material mengalami tabrakan dengan truk pembawa kasur. Insiden terjadi tepat di Kampung Banen, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan. Dampak kecelakaan ini membuat jalur mudik selatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan sebaliknya macet total. Hal itu dipicu banyak ceceran oli dan solar di aspal sehingga petugas kepolisian terpaksa memperlakukan sistem buka tutup jalur karena bahaya licinnya jalan. 1 orang tewas dalam insiden kecelakaan ini, sementara yang lainnya mengalami luka-luka. Saat ini polisi pun masih melakukan evakuasi bangkai truk yang ringsek di badan jalan. Korban tewas telah dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk proses identifikasi. Sementara petugas belum bisa menyimpulkan kronologi dari kecelakaan karena masih dalam tahap olah TKP. Ya pemirsa, menjelang hari-hari atau bagi Anda yang sudah mempersiapkan perjalanan mudik Lebaran tahun 2024 ini, kami ajak Anda kali ini pemirsa untuk melihat sejumlah informasi dan juga data berkaitan dengan informasi mudik Lebaran tahun 2024 kali ini pemirsa. Kita akan melihat sebenarnya daerah mana saja yang menjadi tujuan utama dari perjalanan mudik di Lebaran 2024 kali ini. Yang pertama, ini berdasarkan tentunya dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana ada sejumlah daerah yang menjadi tujuan utama atau tujuan favorit dari para pemudik di tahun ini.
dengan jumlah tertinggi atau diawali yaitu di Provinsi Jawa Tengah ada sekitar 61,6 juta atau sekitar 31,81% rakyat Indonesia yang akan bergerak mudik menuju ke wilayah Jawa Tengah. Di urutan kedua ada wilayah Jawa Timur dengan diperkirakan 37,6 juta orang atau sekitar 19,44% akan bergerak menuju ke arah Jawa Timur. Di urutan ketiga yang menjadi wilayah terfavorit atau wilayah utama perjalanan mudik bagi para pemudik Lebaran tahun ini yaitu wilayah Jawa Barat yang diproyeksikan atau diperkirakan akan ada 32,1 juta penduduk yang akan bergerak ke wilayah Jawa Barat atau sekitar 16,59%. Nah, berikutnya pemirsa, selain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada lagi tujuan utama pemudik di Lebaran tahun 2024 kali ini yaitu Provinsi Yogyakarta dengan sekitar 11,7 juta yang diproyeksikan atau diperkirakan para pemudik ini akan menuju ke wilayah tersebut atau angkanya sekitar 6,06%. Ya, itu tadi adalah wilayah yang menjadi tujuan utama dari para pemudik di perjalanan mudik Lebaran tahun 2024 kali ini. Selain itu pemirsa masih ada lagi ibu kota Jakarta juga masih menjadi salah satu tujuan utama bagi pemudik. Tidak hanya bergerak ke wilayah-wilayah di daerah tapi di Jakarta sekitar 6,4 juta orang diperkirakan akan masuk ke wilayah Jakarta atau 3,35% sebagai pemudik pada Lebaran tahun 2024 kali ini. Itu untuk wilayah Jawa pemirsa. Berikutnya kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda masih berkaitan dengan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Kalau kita lihat angkanya pemirsa, jumlah mudik di setiap momen Lebaran setiap tahunnya. Kita lihat dari tahun 2021 hingga tahun ini 2024, angkanya terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di tahun 2021 ada 1,5 juta pemudik, di mana dari hasil survei yang diselenggarakan pihak Kemenhub ini diprediksi akan ada 193,6 juta jiwa yang melakukan perjalanan mudik maupun pergi berlibur selama momentum Lebaran tahun ini. Nah, jika jumlah prediksi tersebut benar terjadi, maka jumlah pemudik Lebaran di tahun 2024 ini akan menjadi jumlah yang tertinggi kalau kita bertolak dari tahun 2021. Kita ingat bersama pada saat itu kondisi pandemi COVID-19 masih melanda dan ini cukup menekan angka pemudik pada saat itu. Dan kita akan simak pemirsa bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal mudik Lebaran. Tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 109 juta pemudik tahun ini, kurang lebih dari survei. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Kalau tidak, keluarganya dulu yang diberangkatkan untuk mudik. Agar mudik kita tahun ini semuanya berada pada posisi yang nyaman. Karena sekali lagi jumlahnya bukan jumlah yang sedikit. 190 juta itu bukan jumlah yang kecil. Kenaikannya 56%. Gede banget. Ya, bukan angka yang kecil. Kenaikannya memang luar biasa pada perjalanan mudik Lebaran tahun ini, menjadi perjalanan mudik dengan jumlah pemudik yang angkanya begitu
meriah pemirsa, menarik sekali untuk dilihat karena pergerakan angkanya sangat signifikan. Nah tadi sudah kita lihat tujuan utama, kemudian bagaimana pergerakan jumlah pemudik. Kita akan lihat juga bagaimana data yang menyampaikan mengenai pengguna transportasi pada mudik lebaran tahun 2024 tentunya dengan berbagai moda transportasi. Ini paling banyak digunakan adalah moda kereta api dengan angka 39,32 juta penumpang yang kemudian terdata akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api. Di urutan kedua yaitu moda kendaraan bus. Ada sekitar 37,51 juta orang yang akan bergerak melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi bus. Dan di urutan ketiga ini akan ada perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi, serta ada pula moda transportasi lain sepeda motor dan di bawahnya pesawat, serta yang terbawa adalah kapal laut dengan 10,5 juta orang. Inilah pemirsa data-data kami hadirkan untuk Anda pada mudik lebaran di tahun 2024. Nah, bagaimana kemudian ongkos yang harus Anda keluarkan bagi para pemudik ketika memilih moda transportasi apapun mungkin yang akan Anda gunakan pada perjalanan mudik lebaran tahun ini? Kita akan coba lihat dari moda transportasi kereta api. Diperkirakan biaya yang harus Anda keluarkan apabila melakukan perjalanan mudik menggunakan moda kereta api sekitar 400.000 hingga 2 juta rupiah pemirsa pada musim mudik lebaran tahun ini. Kita coba akan bandingkan bagaimana dengan biaya yang harus Anda keluarkan ketika menggunakan moda transportasi yang lain. Selain kereta api, ada pula moda transportasi yang menjadi pilihan cukup favorit, yaitu mobil pribadi. Bagi Anda yang ingin melakukan road trip pada perjalanan mudik lebaran, ini diperkirakan Anda harus mengeluarkan ongkos ataupun biaya yang harus Anda siapkan, yaitu sekitar 800.000 pemirsa, hingga lebih bisa mencapai angka dari sekitar 800.000 hingga kemudian sampai 1,2 juta untuk biaya bensin, belum juga ditambahkan biaya tol dari 800.000 hingga lebih ketika melewati jalur-jalur tol tertentu. Nah, apabila Anda menggunakan bus, pemirsa, Anda harus menyiapkan biaya. Tentunya ini yang kami dapatkan juga informasinya pada musim mudik lebaran tahun 2024 kali ini. Sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah yang perlu dipersiapkan atau dikeluarkan apabila Anda melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun 2024 dengan menggunakan moda transportasi bus. Dengan asumsi Anda melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Nah, bagaimana dengan kapal laut? Berapa biaya yang harus Anda keluarkan atau persiapkan untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan kapal laut, pemirsa? Apabila Anda bergerak dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan biaya tiket bayi 35.000, dewasa bisa mencapai 300 hingga 400.000 rupiah per orangnya. Dari laut kita bergerak menuju ke udara. Ada moda transportasi pesawat juga yang bisa menjadi pilihan bagi Anda para pemudik di lebaran tahun ini. Berapa kira-kira kemudian tiket pesawat yang dijual pada musim lebaran tahun ini? 1,2 juta hingga 2 juta rupiah. Ini sekali lagi asumsinya adalah Anda melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ya, itu tadi pemirsa informasi yang kami hadirkan untuk Anda, mulai dari tujuan perjalanan mudik, kemudian moda transportasi apa saja yang bisa Anda gunakan, hingga biaya yang harus Anda siapkan ketika akan melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2024. Sesaat lagi tentunya Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali hadir untuk Anda. 6 hari jelang lebaran, jalan arteri Bundaran Cibiru, Kecamatan Panyelukan, Kota Bandung, Jawa Barat mulai terjadi kepadatan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh
didukung oleh Ya, kepadatan arus kendaraan pemudik mulai terjadi di jalur arteri Soekarno-Hatta Bandung mengarah ke Sumedang Garut Tasik tujuan Jawa Tengah. Kepolisian yang berada di jalur arteri di Kota Bandung telah menyediakan lahan parkir untuk masyarakat yang ingin beristirahat, bahkan menyediakan lahan penitipan kendaraan saat masyarakat melakukan pulang kampung secara gratis. Sementara untuk di jalur arteri Bandung Puncak, arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran. Ya, kita akan cek bagaimana kondisi malam hari ini di jalur-jalur mudik, tentunya bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda pemirsa. Ada Kristanti Yosefa di Cirebon dan juga ada Celia Alexandra di Nagrek. Kita menuju ke Cirebon terlebih dahulu. Kristanti Yosefa, bagaimana pantauan Anda malam hari ini? Sudahkah terlihat ada peningkatan jumlah kendaraan untuk pemudik? Baik, Kenana dan juga pemirsa, saat ini di tempat kami mengabarkan yakni di jalur arteri Pantura, tepatnya di kawasan Weru, Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini pemirsa, berdasarkan pantauan kami memang situasi arus lalu lintas ini masih tampak ramai dan juga normal. Seperti itu, belum terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan yang dapat menyebabkan kepadatan. Akan tetapi pemirsa, patut diwaspadai 4 titik yang rawan kemacetan, yang mana ini salah satu titik ini juga tadi sempat terjadi kemacetan pada sore hari, tepatnya di kawasan Pasar Kue Weru di Cirebon. Ini memang sempat terjadi adanya kemacetan yang cukup panjang seperti itu. Selain dari kawasan Pasar Kue Weru ini, pemirsa, ada sejumlah titik lain yang memang ini rawan macet, yakni diantaranya adalah Pasar Tumpah Tegal Gubuk, kemudian Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu. Sebagai informasi pemirsa, bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon hingga pantauan pada sore hari tadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, ini memang sudah tampak ribuan kendaraan yang melewati jalur arteri Pantura ini. Pemirsa, rinciannya adalah sudah ada 2.550 kendaraan roda 2 yang melewati jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa. Kemudian ada juga 1.111 kendaraan roda 4 yang melewati jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa atau menuju ke kota-kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Angka ini pemirsa diprediksi akan meningkat pada besok hari Jumat, mengingat besok ini merupakan hari terakhir dari hari kerja, kemudian juga sudah memasuki waktu akhir pekan, yang ini diprediksi menjadi hari-hari yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik mereka. Sebagai informasi juga pemirsa, bahwa puncak dari arus mudik di jalur arteri Pantura ini diperkirakan ini akan mencapai puncaknya pada H-4 hingga H-2 Lebaran 2024 atau sekitar tanggal 6 hingga 8 April 2024. Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian Polresta Cirebon hingga saat ini juga telah melakukan sejumlah persiapan, yang mana pada hari ini merupakan hari pertama diberlakukannya atau dimulainya operasi Ketupat Lodaya 2024, yang mana pihak dari Polresta Cirebon ini sudah menurunkan sekitar 1.277 personel gabungan untuk mengawal jalannya arus mudik di jalur arteri Pantura ini, tepatnya di kawasan Cirebon. Selain itu juga sudah ada 16 pos pengamanan yang didirikan untuk membantu masyarakat yang ingin atau dalam perjalanan mudik mereka di kawasan Cirebon atau yang melewati jalur arteri Pantura ini. Selain itu juga pemirsa, Kenana dan juga pemirsa, pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini memang meskipun belum terjadi kenaikan atau lonjakan pemudik yang cukup signifikan, tapi kami tadi sudah melihat sebagian dari para pemudik yang melewati jalur di tempat kami mengabarkan saat ini, pemirsa, mereka tampak membawa cukup banyak barang bawaan seperti itu, baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 pribadi, dan juga mereka ini berdasarkan pantauan kami memang memiliki plat-plat yang mana ini berasal dari kota-kota di Jawa Tengah seperti itu, seperti plat AD, kemudian juga ada plat G dan lain sebagainya. Hingga saat ini pemirsa,
kami masih memantau seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Pantura. Sementara demikian, kembali dengan Anda di studio, Kenana. Ya, itu kondisi di Cirebon, Jawa Barat. Kita bergeser ke jalur Nagrek. Ada Celia Alexandra yang akan memantau bagaimana kondisi terkini di sana. Silakan Celia. Ya, Kenana dan juga pemirsa, kalau kami memantau saat ini kondisi arus lalu lintas jelang mudik atau hari ke-6 jelang Hari Raya Idul Fitri saat ini di Limbangan, kalau kami mantau memang belum ada pergerakan volume arus lalu lintas untuk arus mudik yang signifikan, masih seperti biasanya masih normal, dan juga pantauan kami arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Mengingat juga pemirsa, ini pola dari mudik yang ada di jalur arteri selatan ini didominasi oleh kendaraan beroda 2 dan kebanyakan menggunakan waktu-waktu di dini hari, subuh hingga pagi hari untuk melakukan mudiknya. Sehingga kalau kami memantau juga pemirsa, ada beberapa titik-titik yang menjadi titik-titik kepadatan yang sering terjadi, khususnya ada 4 pasar utama yang menjadi pasar tempat kepadatan terjadi di jalur arteri selatan, yakni pertama adalah Pasar Limbangan yang tak jauh dari tempat saya mengabarkan saat ini, kemudian juga Pasar Lewo, Pasar Melangbong, dan juga Pasar Wanaraja. Ya, memang pasar-pasar ini menjadi antisipasi dari Polda Jawa Barat untuk nantinya melerai terjadinya kepadatan yang terjadi di lokasi tersebut. Mengingat juga walaupun belum memasuki puncak arus mudik, dari kendaraan-kendaraan lokal sudah memadati dan juga memenuhi lokasi pasar titik-titik tempat yang saya sampaikan sebelumnya. Mengingat juga jika kami melihat di lokasi di tempat saya mengabarkan saat ini memang didominasi kebanyakan dari truk-truk yang melintas, dan juga kalau misalnya kita bergeser ke daerah pasar, ini kebanyakan adalah dari angkutan tradisional seperti Delban dan juga atau Andong. Namun kendaraan-kendaraan seperti yang tadi kami sebutkan, seperti kendaraan Sumbu 3, ini akan dilakukan pembatasan mulai dari besok, dari tanggal 5 April hingga 16 April 2024 nantinya. Dan untuk kendaraan angkutan tradisional seperti Delban atau Andong ini akan dilakukan pembatasan juga dari hari esok hingga 7 hari setelah Lebaran. Dan jalur arteri selatan ini memang akan difokuskan untuk arus mudik dari Jakarta menuju ke arah Garut dan juga Tasikmalaya. Banyak hal yang perlu diantisipasi pemirsa di jalur Nagrek saat ini, atau jalur dari Nagrek, Limbangan, Garut menuju ke Tasikmalaya, mengingat karakteristik dari jalanan di area jalur arteri selatan, yakni jalanan yang mempunyai karakteristik tanjakan, terus habis itu turunan, kemudian juga tikungan-tikungan tajam, sehingga perlu diwaspadai karena tadi siang kami memantau di sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan antara truk material dan juga truk pembawa kasur yang terjadi di pukul 12 siang tadi, dan juga menewaskan 1 korban jiwa dan korban lainnya ini luka-luka dan dibawa ke puskesmas setempat. Dan kecelakaan ini memang dipicu akibat bercecernya oli dan juga solar di area aspal jalan sekitar Limbangan, sehingga membuat kondisi aspal di jalan sekitar sana licin. Perlu juga untuk diperhatikan pemirsa, untuk Anda pantau adalah cuaca di area sekitar Limbangan, mengingat juga saat ini di Gentong sedang hujan deras, sehingga Anda perlu memperhatikan ketika nantinya Anda melakukan arus mudik di dini hari hingga pagi hari nanti. Sementara demikian, Kenana. Rekan-rekan informasinya Celia Alexandra dari Nagrek, sebelumnya Krisanti Yosefa dari Cirebon. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Betul sekali kan, dan yang pasti setelah jeda pemirsa
saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol,